Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 305. Aku, Chu Chen, tidak punya rumah. Jika dia tidak terjebak oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun, dengan bakatnya, tidak akan sulit untuk menjadi master seni bela diri dalam 5 tahun. Inilah sebabnya mengapa Tao Luo Yun merasa aneh pada awalnya. Tetapi Tao Luo Yun kemudian mengetahuinya. Alasan mengapa Chu Chen belum membuat terobosan. Terlalu kuat, selangkah demi selangkah, bahkan terobosan bawaan belum terjadi. Meskipun Mo Xian, yang sudah lama mengetahui identitas Chu Chen, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Tao Luo Yun menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada Chu Chen. Bagaimanapun, di dalam hati orang-orang sekte Xingluo, Tao Luo Yun adalah kepercayaan dari sekte Xingluo. Saat itu, Tao Luo Yun mendirikan sekte Xingluo, meninggalkan Xingluo Qigong dan Star Picker, dan akhirnya memuja sekte Jiuxuan, tidak pernah terlihat lagi. Mo Xian melirik Chu Chen. Berdasarkan statusnya sebagai tuan muda dari sekte Jiuxuan saja, senioritas Chu Chen di dunia seni bela diri sangat tinggi. Beberapa orang kembali ke toko Xingluo. Mo Xian selalu dicadangkan di depan penganut Tao Luo Yun. Tetapi Mo Wuyu terlihat jauh lebih santai. Bagaimanapun juga, Xiao Wuyu memiliki mimpi yang indah. Dan dia juga ingin bergabung dengan sekte Jiuxuan. Adik ketujuh, kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Itu suatu kebetulan. Pendeta Tao Luo Yun melirik Zhang Yongguo, yang duduk di sebelahnya dan belum pulih, dan berkata, setelah ujian masuk sekte Jiuxuan yang menjadi tanggung jawab saya berakhir, saya kebetulan keluar untuk melakukan sesuatu, jadi aku kembali. Aku pergi ke Xingluomen, tapi aku diberitahu bahwa Ordo Nebula muncul di kota Chan. Mata guru Tao Luo Yun tertuju pada Mo Wuyu. Mo Wuyu buru-buru mengeluarkan token nebula dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Token nebula akan disimpan di tangan Wuyu untuk saat ini. Singkirkan. Guru Tao Luo Yun berkata dengan senyuman di wajahnya. Kamu adalah pemimpin sekte Xingluo yang ditunjuk oleh kakak senior. Saya yakin kakak senior tidak akan salah menilai orang. Setelah jeda, Guru Tao Luo Yun memandang Mo Wuyu dan berkata, kamu memiliki kualifikasi yang bagus. Kembalilah ke Jiuxuanmen bersamaku dalam beberapa hari. Apa? Seru Zhang Yongguo. Dan tiba-tiba menyadari kesalahannya. Wajah lamanya berkedut, dan dia menatap Mo Wuyu dengan rasa iri dan cemburu di matanya. Bahkan setelah semua kerja keras, dia tidak dapat menyentuh ambang pintu sekte Jiuxuan. Tetapi Mo Wuyu hanya membutuhkan sepatah kata dari Tao Luo Yun untuk melangkah ke aula tertinggi sekte Qi. Apakah perbedaan antar manusia begitu besar? Chu Chen juga melirik Tao Luo Yun dengan ekspresi agak terkejut. Guru Tao Luo Yun tersenyum bangga. Kakak senior, saya mendapat tempat. Jiuxuanmen tidak mengizinkan orang biasa untuk masuk, untuk beberapa kuota khusus. Jika Anda perlu melakukan pelayanan berjasa untuk Jiuxuanmen, Jiuxuanmen akan memberi Anda kuota. Xiao Wuyu, kamu beruntung. Chu Chen tersenyum dan berkata kepada Mo Wuyu, selain keturunan langsung Jiuxuanmen, terlalu sedikit orang yang bisa memasuki Jiuxuanmen untuk berlatih pada usia ini. Mo Xian memandang Mo Wuyu dengan penuh semangat.
Itu seperti kue di langit, dan Mo Wuyu terkena pukulannya. Jangan khawatir, teriak Mo Xian. Mo Wuyu kembali sadar dan menatap Chu Chen. Chu Chen tersenyum, kamu bisa mendapatkan pengajaran terbaik di Jiuxuanmen. Mo Wuyu mulai berpikir secara mendalam. Dia secara alami tahu bahwa Jiuxuanmen adalah tanah suci Kimen yang diimpikan banyak orang tetapi tidak bisa dimasuki. Baginya, ini adalah peluang yang sulit dibeli. Setelah beberapa saat, Mo Wuyu memandang Tao Luoyun. Kalau begitu bisakah kakekku pergi? Mendengar ini, Mo Xian menahan napas dan detak jantungnya bertambah cepat. Seseorang mencapai Tao dan ayam serta anjing naik ke surga. Jika dia benar-benar bisa memasuki Jiuxuanmen dengan restu dari cucunya, bahkan jika dia tidak mendapatkan bimbingan dari seorang ahli dari Jiuxuanmen, berada di Jiuxuanmen dan dipengaruhi oleh telinga dan matanya, dia akan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadapnya. Bantuan fisiognomi Kimen sendiri. Pendeta Tao Luoyun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Maaf, saya hanya dapat mengambil satu orang kembali. Mo Xian menghela nafas diam-diam. Sebenarnya, inilah yang dia harapkan. Dia segera tersenyum tipis dan berkata, Wuyu, yakinlah untuk mengikuti Tao Luoyun kembali. Kakek bisa menjaga dirinya sendiri. Mata Mo Wuyu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkannya. Aku akan tinggal bersama kakek. Mata Zhang Yongguo sangat lebar. Peluang besar ini telah datang kepada Anda. Mengapa Anda tidak menginginkannya lagi? Zhang Yongguo memandang Tao Luoyun dengan penuh semangat. Dia bisa pergi dan pergi tanpa ragu-ragu. Kamu nak, Mo Xiang baru saja hendak membujuk Mo Wuyu ketika sebuah suara terdengar dari sampingnya. Wuyu kecil hanyalah kerabat Mo Lao. Jika dia diizinkan meninggalkan kakeknya dan masuk ke sekte Jiuxuan untuk belajar sebagai seorang guru, maka itu akan menjadi, itu terlalu kejam. Saudara junior ketujuh, kamu harus mengambil Tuan Mo kembali. Mendengar ini, Guru Tao Luoyun mengangguk. Kalau begitu sudah diputuskan. Mo Xian bingung. Pergantian peristiwa ini terjadi secara tidak terduga. Bukankah Dao Zun Luoyun baru saja mengatakan bahwa dia hanya bisa membawa satu orang ke Jiuxuanmen? Sementara Mo Wuyu bersemangat, dia juga memandang Tao Luoyun dengan sedikit keraguan. Guru Tao Luoyun berkata dengan senyuman di wajahnya, memang benar saya hanya dapat membawa satu orang kembali ke Jiuxuanmen, tetapi jika kakak senior, itu berbeda. Hati Zhang Yongguo terkejut, dan dia dengan cermat mempelajari arti kata-kata Tao Luoyun, itu berbeda. Selama Chu Chen mengangguk, bisakah dia masuk ke Jiuxuanmen? Zhang Yongguo memandang Chu Chen dengan mata fanatik. Selama dia memeluk paha Chu Chen dengan kuat, dia pasti bisa memasuki Jiuxuanmen. Selanjutnya, Chu Chen mengundang Tao Luoyun kembali ke keluarga Song, dan Zhang Yongguo juga kembali, ditemani oleh Ning Zimo dan Yang Xiaojin. Wajah Yang Xiaojin ditutupi kain kasa. Zhang Yongguo telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Song dalam 5 tahun terakhir dan memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Song. Ketika mereka melihat Zhang Yongguo dengan hormat memberi hormat kepada Tao Luoyun, semua orang di keluarga Song diam-diam terkejut dan menyapa Tao Luoyun dengan hangat.
Tenang di malam hari, di samping Danau Song terdapat tumpukan bunga plum. Kakak laki-laki, minumlah anggur. Guru Tao Luo Yun melemparkan sebotol anggur kepada Chu Chen. Kamu belum minum minuman abadi mabuk khusus Jiuk Xuanmen dalam 5 tahun. Chu Chen mengambilnya, menyesapnya, dan menghela nafas. Kamu mungkin tidak percaya, tapi aku menyegel diriku sendiri selama 5 tahun. Chu Chen bercerita tentang penelitiannya tentang jiwa yang disegel oleh jimat penekan jiwa. Waktu yang lama, Pendeta Tao Luo Yun menggerakkan sudut mulutnya dengan keras. Kamu telah menjadi menantu dari rumah ke rumah di Canceng selama 5 tahun. Mata Chu Chen menunjukkan kelembutan. Aku juga menemukan cinta sejatiku di saat yang sama. Tuan muda yang agung dari Sekte Jiuxuan, putra tertua dari keluarga Chu di ibu kota, telah menjadi menantu di kota Chan selama 5 tahun. Guru Tao Luo Yun tidak dapat tertawa atau menangis. Kalau ini tersebar, siapa yang berani percaya? Chu Chen melirik Tao Luo Yun dengan marah. Saya tidak percaya. Saya telah menghilang selama 5 tahun, dan baik Sekte Jiuxuan maupun keluarga Chu tidak berniat mencari saya. Ahem, Guru Tao Luo Yun berkata, kamu juga tahu bahwa keluargamu tidak akan pernah bertanya tentang hari-harimu berkultivasi di Jiuxuanmen. Dan orang-orang di Jiuxuanmen, semua mengira kamu sudah lama pulang. Sebelum aku keluar, guru dia juga memarahi Anda di depan saya, mengatakan bahwa tidak akan ada berita tentang Anda segera setelah Anda kembali, dan Anda tidak mengambil hati guru itu. Chu Chen, jika Anda tidak mencarinya, saya tidak akan mencarinya. Baiklah. Saya, Chu Chen, tidak punya rumah. Bab 362 Tuan. Larut malam di tepi Danau Song, di atas tumpukan bunga plum, Chu Chen yakin dia tidak punya rumah. Pendeta Tao Luo Yun tertawa canggung. Wajar jika keluarga Chu tidak mengetahui bahwa Chu Chen telah turun gunung 5 tahun yang lalu. Tetapi para ahli di Sekte Jiuxuan pasti telah mengetahui beberapa situasi Chu Chen itu dalam 5 tahun terakhir. Ya, pasti mempunyai makna yang dalam. Tentu saja, jika Chu Chen menyimpulkannya lagi, dia masih tidak punya rumah. Kebencian di hati kakak senior Chu. Kakak laki-laki, siapa pria bertopeng tadi? Mengapa kamu ingin aku melepaskannya? Dao Zun Luo Yun dengan tenang mengubah topik pembicaraan. Jika tidak, Chu Chen akan mengeluh tentang orang-orang di Sekte Jiuxuan tahu cara mengambil. Chu Chen berani mengeluh, tapi dia tidak berani. Ceritanya panjang, tapi saya akan mempersingkatnya. Chu Chen berhenti. Lebih baik tidak mengatakannya. Sudut mulut Tao Luo Yun bergerak-gerak hebat. Apakah kamu yakin dia belum meninggalkan Canceng? Tanya Chu Chen. Saya meninggalkan bubuk Jiuxuan Zuixiang padanya. Selama dia masih berada dalam jarak 50 km dari saya, dia tidak akan bisa lepas dari pelacakan saya, kata Guru Tao Luo Yun dengan percaya diri. Oke. Awasi dia dan lihat kapan dia kembali ke Yangcheng dan dengan siapa dia berhubungan. Chu Chen berkata, yang terbaik adalah melihat wajah seperti apa yang ada di balik topeng ini. Jika kamu tidak bisa melihat cahayanya seperti ini, biarkan saja dia menghilang di malam hari selamanya. Guru Tao Luo Yun mengangguk dan berkata setelah beberapa saat, bagaimana jika dia tidak pernah meninggalkan kota Chan? Saya hanya bisa keluar selama 7 hari.
Tidak. Chu Chen melihat ke danau yang tenang di malam hari. Sebuah batu tenggelam, dan riak tak terlihat muncul. Xiao Mo meninggalkan Yong Ye, yang Xiao Jin menyingkirkan kendali Dewa Hantu Gu, dan rencana pengontrol di belakang itu pasti sudah hancur. Situasi awalnya damai sudah mulai bergejolak, dan sekarang pemimpin sekte Dewa Penyihir palsu telah hilang. Aku akan mengawasinya, kata Dao Zun Luo Yun, ragu-ragu sejenak, tapi masih menatap Chu Chen dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi malam ini? Ceritanya panjang. Saat Chu Chen berbicara, wajah Tao Luo Yun menjadi gelap. Saya pergi. Pendeta Tao Luo Yun berbalik dan menghilang di malam hari. Chu Chen duduk di tumpukan bunga plum sebentar, dan teleponnya tiba-tiba bergetar. Xiao Qiyu, apa kabar? Chu Chen menjawab panggilan Song Qiyu. Kakak ipar, Senior Qiao dan saya membawa Master Sekte Dewa Penyihir palsu ke kota Binhai, yang berjarak lebih dari 200 km dari kota Chan. Jika Master Sekte Dewa Penyihir yang asli tidak melihat ke arah yang benar, dia tidak akan menemukan kita dengan mudah, kata Song Qiyu. Chu Chen mengangguk. Bagus sekali. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia hanya mengkhawatirkan nyawa istri dan anak-anaknya. Dia memberitahu kami lokasi spesifik sarang Sekte Dewa Penyihir, dan istri serta anak-anaknya juga ada di sana. Li Zhen juga mengakui bahwa Sekte Dewa Penyihir menangkap banyak orang biasa dan memenjarakan mereka untuk membesarkan Gu. Di desa pegunungan, Song Qiyu menyerahkan telepon. Setelah memberikannya kepada Qiao Changsheng, Qiao Changsheng berkata dengan suara yang dalam, perbuatan jahat dari Sekte Wushen telah melanggar tabu dunia seni bela diri. Saya ingin secara diam-diam meluncurkan perang salib atas nama lembah pengobatan Lingnan. Dalam waktu 3 hari, kami akan menyerang Sekte Wushen dan membiarkan Sekte Wushen dihapus dari dunia seni bela diri. Dalam 3 hari, Chu Chen sedikit terkejut dengan tindakan tegas Qiao Changsheng. Tentu saja, Chu Chen juga senang melihat kejadian ini terjadi. Satu-satunya master yang kuat dari Sekte Wushen adalah master dari Sekte Wushen. Dia tidak berada di sarang Sekte Wushen saat ini. Kamu dapat menyerangnya kapan saja. Chu Chen berkata, ini bukan masalah besar. Juga, meskipun pemimpin sekte palsu Li Zhen ini dipaksa untuk bertindak, tangan dan kakinya tidak pernah bersih. Anda tidak dapat mempercayai kata-katanya sepenuhnya, dan Anda harus berhati-hati. Telepon. Saat Chu Chen hendak pergi, dia melihat seseorang mendekat dari kejauhan. Mengapa kamu kehabisan ketika kamu dan istrimu bersatu kembali setelah lama berpisah di tengah malam? Chu Chen memandang Ning Zimo dengan bingung. Bukankah Paman Chu di luar sana sendirian? Ning Zimo datang, melompat ke tumpukan bunga plum dan duduk. Saya sedang menunggu telepon Xiao Qiyu. Mereka telah tiba di kota Binhai. Chu Chen berkata, saya akan kembali. Paman Chu, benarkah luka di wajah Xiao Jin tidak bisa disembuhkan? Ning Zimo tidak mau bertanya. Itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh korosi jangka panjang dari Dewa Ilusi Gu. Bahkan jika Anda pergi ke rumah sakit bedah plastik, Anda mungkin tidak dapat memperbaikinya. Bekas luka seperti ini merusak daging dan jiwa Chu Chen. Menjawab sambil menatap Ning Zimo. Apakah kamu keberatan? Dia benar-benar peduli.
Ning Zimo menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit dengan mata gelapnya. Aku mencintainya terlepas dari penampilannya. Tetapi karena luka di wajahnya, dia bahkan tidak mengizinkanku masuk kamar malam ini. Chu Chen, menurutku, ada 2 orang di dunia yang mungkin bisa menyembuhkan luka seperti ini. Setelah memikirkannya dengan serius, kata Chu Chen dengan suara yang dalam. Semangat Ning Zimo terguncang dan dia buru-buru bertanya, "Yang mana 2? Tidak peduli berapa biayanya, saya bisa melakukannya." Salah satunya adalah pemilik lembah pengobatan Lingnan. Beberapa orang di dunia seni bela diri memanggilnya Dr. Suci Lingnan. Chu Chen berkata, "Ada satu lagi yang tidak terkenal dan bahkan Anda tidak mengenalnya." Ning Zimo mengerutkan kening. Pemilik lembah pengobatan Lingnan, kalau begitu saya akan memohon kepada Penatua Kiao, berharap dia dapat memperkenalkan saya kepada pemilik lembah pengobatan Lingnan. Aham, Chu Chen berkata. Xiao Mo, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. 2 orang yang aku bicarakan adalah tuanku. Ketika adik laki-laki ke-7 kembali, aku akan memintanya untuk melakukannya. Ambil kembali pesannya. Adapun saya tidak bisa menjamin apakah salah satu dari 2 master itu akan keluar. Mata Ning Zimo kosong, menatap Chu Chen. Dia hanya tahu bahwa Chu Chen adalah murid lelaki tua dari keluarga Ning. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen memiliki begitu banyak guru. Dan sepertinya mereka memiliki latar belakang yang cukup baik. Ning Zimo tidak percaya bahwa orang kedua yang dikatakan Chu Chen tidak terkenal sebenarnya tidak terkenal. Paman Chu, terima kasih. Chu Chen menepuk bahu Ning Zimo dan berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, jika aku bisa, aku tidak akan membuatmu menunggu. Kakak junior ke-7 akan kembali paling lama 7 hari. Ning Zimo mengangguk penuh semangat. "Kalau begitu aku akan kembali tidur." Chu Chen tersenyum. "Istriku tidak akan mengizinkanku kembali ke kamar." Chu Chen melangkah mundur, meninggalkan Ning Zimo dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kembali ke aula kecil villa, melihat wajah tertutup Song Qiu, kakak senior Chu tersenyum dan menangis. Setiap keluarga memiliki kitab sucinya sendiri yang sulit untuk dibaca. Dia baru saja menempati jamban. Tidak, seharusnya naga yang hinggap di pohon sikamor, menunggu burung phoenix melebarkan sayapnya untuk menyambutnya. Jam 3 pagi malam, jumlah mobil di jalan semakin sedikit. Sebuah mobil meninggalkan Canceng dan melaju perlahan menuju Yangcheng. "Kakak, kamu benar-benar punya rencana yang cerdas." Di belakangnya, Guru Tao Luo Yun menghentikan sebuah mobil dan mengikutinya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Bersambung.